lanjutkan lagi kuliahnya. Jadi kali ini kita sistemnya baru ya. Hari ini percobaan pertama untuk sistem kuliah sistem daring. Jadi saya menggunakan YouTube untuk kuliah hari ini. Mungkin minggu-minggu depan juga akan seperti itu karena kondisi yang terjadi sekarang ya. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang data spasial dan analisis spasial. Jadi sebelumnya data spasial sudah saya terangkan sebelumnya di kuliah-kuliah sebelumnya, dan ciri khas, kemudian keuntungan kerugian dari data spasial, mengapa kita gunakan, dan nantinya akan seperti apa, itu sudah saya terangkan. Pada kuliah sekarang kita akan melanjut ke bagaimana melakukan analisis spasial. Dalam analisis spasial ini mungkin saya tidak akan menerangkan semuanya, tapi akan lebih banyak menerangkan mengenai data analisis spasial menggunakan data vektor. Baik, kita mulai ya. Oke, tadi ada masalah dikit. Jadi kalau kita lihat data spasial, terutama dalam SIG, kita bisa lihat di sini langsung ke gambar ya. Ada gambar A, ada gambar B. Jadi gambar A itu biasa kita lihat di denah atau di peta, atau di misalnya kalau kita pernah lihat di KRL, di situ ada contohnya ya, bagaimana tiap stasiun itu terhubung dan bagaimana tersambung dengan stasiun-stasiun lainnya. Nah, di A itu kita lihat denah seperti itu, sedangkan kondisi yang real, kondisi nyata sebenarnya ada pada gambar B. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai topologi. Jadi dalam analisis spasial, topologi itu memegang peranan penting. Kita lihat di sini ada misalnya beberapa stasiun di sini, stasiun Platz apa ini. Nah, di sini sebenarnya seperti ini ya. Kemudian juga di sini ada pos Platz. Jadi sebenarnya lokasi sebenarnya di sini, dan lokasi yang ini ada di sini. Hauptbahnhof, stasiun pusat ini di sini. Nah, sebenarnya Hauptbahnhof ini dia merupakan pusat dari seluruh sambungan kereta, tapi pada realnya sebenarnya tidak terlihat seperti sambungan gitu. Nah, inilah yang disebut topologi. Jadi topologi adalah bagaimana secara sistem kita melihat adanya hubungan antar ruang gitu ya, antar network, antar jaringan jalan, jaringan kereta. Di sini ada seperti stasiunnya, ada terminalnya, dan seterusnya. Ini salah satu ya yang kita sebut topologi. Nah, selanjutnya data spasial itu sebenarnya salah satu sifat data ya, di mana data dapat bersifat spasial dan aspasial. Aspasial artinya tidak bersifat ruang. Kemudian data spasial memiliki hubungan keruangannya. Jadi ini yang menjadi spesial gitu ya, spesial dari data spasial ya. Jangan tertukar antara data spasial dan spesial gitu. Jadi data spasial ini memiliki hubungan keruangan antar elemen yang disebut dengan topologi ya, saya sebut tadi topologi. Nah, topologi sendiri sangat diperlukan saat melakukan analisis spasial. Ini yang saya sebut tadi topologi ya, bagaimana kita melihat sebuah mekanisme ya, pertemuan antara berbagai rel tadi ya,
yang menuju ke stasiun-stasiun tertentu yang digambarkan seperti ini, padahal dalam realnya itu tidak tergambar sama sekali. Kita lanjutkan ya. Nah, dalam analisis spasial, topologi menjadi penting. Jadi ada beberapa macam aspek topologi yang diperlukan dalam analisis spasial, yaitu yang satu tuh yang kita sebut ketetanggaan atau adjacency. Jadi saat informasi spasial atau saat kita membutuhkan informasi berbasis kedekatan itu dibutuhkan. Misalnya mangrove itu pasti tetangganya laut. Hutan mangrove hutan mangrove pasti tetangganya laut. Nah, itu yang disebut ketetanggaan, pasti dia gitu. Jadi bisa juga kita sebut gini, kalau ada lampu merah berarti dia ada di minimal di pertigaan, tetangganya itu ada di perempatan. Jadi lampu merah itu pasti di perempatan gitu. Itu ketetanggaannya. Nah, kalau misalnya mangrove itu ada di gunung, itu kan nggak mungkin gitu ya. Nah, makanya aspek ketetanggaan ini diperlukan untuk mendeteksi misalnya mangrove itu ada di mana. Nah, kemudian yang kedua adalah keberadaannya di dalam suatu area, atau kita sebut juga containment. Misalnya, satu padang gembalaan yang terdapat dalam kawasan lindung perlu manajemen khusus. Jadi padang gembalaan misalnya dia ada di dalam sebuah area konservasi. Nah, ini kita perlu lihat sebagai satu data spasial di mana dia tuh ada di dalam gitu. Dia bukan tetangga, dia bukan apa yang lainnya, tapi di dalam. Jadi ini yang kita sebut containment. Kemudian yang ketiga, keterhubungan ya, connectivity. Jadi connectivity seperti tadi ya, bagaimana setiap jalur kereta rel tadi terhubung, dan hubnya atau hubungannya itu di stasiun. Jadi stasiun itu merupakan hub dari beberapa tujuan kereta gitu. Nah, konsep keterhubungan diperlukan untuk transportasi dan analisis rute perjalanan misalnya. Kemudian persimpangan ini yang saya sebut tadi, nggak mungkin ada lampu merah kalau nggak ada persimpangan gitu. Nah, itu merupakan aspek topologi ya, persimpangan. Nah, kita balik lagi ke data spasial seperti apa. Jadi dalam data vektor itu ada 3 jenis objek spasial. Jadi yang kita sebut sebagai titik atau poin, atau disebut juga 0 dimensi. Kemudian garis, itu bisa kita sebut 1 dimensi. Kemudian yang terakhir area atau poligon, yang bisa kita sebut 2 dimensi. Nah, inilah contoh ya, poin dalam berupa titik, poin atau node ini istilahnya sama. Kemudian 1 dimensi cartographic object ya, yang disebut 1 dimensi itu string atau garis, atau disebut juga arc, atau dalam software lain disebut juga link, atau dalam software lain disebut juga chain. Ini sebenarnya istilah ya. Arc ini dalam ArcGIS menyebutnya garis, string di dalam software lain mungkin ya. Nah, tapi sebenarnya sama maksudnya. Kemudian yang kedua, dimensional cartographic object. Jadi 2 dimensi kartografi. Nah, ini seperti ini interior, kemudian poligon. Interior itu di dalam ya. Kemudian poligonnya seperti ini. Nah, ini kita balik lagi ya. Kemudian
Tadi sudah kita jelaskan bagaimana topologi, kemudian juga jenis data vektor. Nah, bagaimana menganalisisnya? Jadi analisis spasial itu banyak sekali ya tekniknya. Jadi tergantung juga masalah-masalahnya ketika kita melihat apa yang perlu dianalisis. Jadi ada analisis geografis misalnya. Analisis geografis itu biasanya untuk menyampaikan satu deskripsi, ya, deskripsi maksud saya. Deskripsi misalnya bagaimana sebaran, ya, sebaran satwa anu, bagaimana sebaran spesies jamur misalnya dalam sebuah hutan. Kita petakan, kemudian kita tampilkan secara geografis. Jadi ini yang disebut analisis geografis ruang, ya. Nah, kemudian data spasial juga mencakup analisis statistik, ya. Statistik dalam data spasial ini sangat banyak sekali, termasuk misalnya statistik ruang atau kita sebut geostatistik misalnya, atau juga misalnya yang sering digunakan itu adalah suitability, ya, kesesuaian lahan misalnya, menggunakan logistik misalnya, dan seterusnya. Ada juga yang disebut sistem modeling, ya. Jadi data spasial ini bisa kita modelkan, ya. Yang sering itu misalnya pemodelan cuaca, ya, yang sangat sering. Jadi pemodelan cuaca itu hampir bisa dikatakan lebih dari 90% benar, karena datanya sudah sangat banyak sekali dan teratur, ya. Nah, yang lain yang berkembang sekarang sistem model untuk misalnya perubahan lahan, perluasan kota, atau lainnya misalnya perubahan iklim dan seterusnya. Nah, ini juga geostatistik, ya, geostatistik yang saya sudah sebutkan tadi, misalnya kriging, ya, atau lainnya itu misalnya minimal kurvatur, atau tadi regresi logistik, ya, dan seterusnya. Kemudian analisis spasial juga dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan, ya. Pertama, lokasinya di mana, itu harus sesuai lokasi. Jadi analisis spasial perlu disesuaikan dengan keadaan lokasi. Kemudian yang kedua, atributnya apa, jadi data yang ada seperti apa, apakah mendukung dilakukan analisis spasial dan seterusnya. Kemudian topologi, jadi topologinya sudah cukup atau perlu kita cek lagi topologinya, apakah masih ada topological error dan seterusnya. Ini yang harus kita pertimbangkan. Nah, untuk analisis spasial sendiri itu memiliki syarat utama. Jadi perlu ada pemakaian sistem koordinat yang sama. Nah, biasanya ini digunakan sistem koordinat, contohnya, ya, sistem koordinat Universal Transverse Mercator atau UTM. Kemudian berdasarkan tumpukan data yang digunakan, ya, jadi bisa saja analisis spasial itu hanya perlu satu data atau single layer, atau juga multiple layer, jadi beberapa layer, beberapa data spasial, misalnya jalan, jembatan, tutupan lahan, dan seterusnya disatukan atau kita overlay istilahnya. Nah, ini yang disebut multiple layer operation. Nah, ini contoh bagaimana single layer operation, beberapa perintah, misalnya feature manipulation, ya. Feature manipulation itu kita update feature yang ada atau data yang ada. Kemudian kita feature selection atau memilih, ya,
pemilihan, kemudian klasifikasi, reklasifikasi. Kemudian juga boundary operation atau biasanya kita sebut buffer, proximity analysis juga buffer. Nah, ini boundary operation. Ya, boundary operation biasa kita gunakan clip ya, misalnya ini data utama seperti ini, kita mau clip yang abu-abu ini. Nah, hasilnya seperti ini outputnya. Ini boundary operation clip. Kemudian juga erase. Ya, ini inputnya. Kemudian di sini ada yang kita ingin hapus. Nah, ini hasil outputnya seperti itu. Ya, yang ini masih ada, yang ini hilang. Ini contoh lain update ya. Kalau kita mau update, contoh ini data jalan yang lama. Kemudian kita mau update, ini kan lama mungkin belum diupdate. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Atau juga split ya, kita mau pisah-pisah, misalnya kita mau ke lapangan bagi 4 ya, yang satu survei bagian sini, yang 2 bagian sini, 3 bagian sini, 4 bagian sini, maka kita bisa split jadi 4 misalnya. Nah, ini contoh yang dapat di bagian bawah. Append ini sebenarnya menyatukan ya, atau menggabungkan. Jadi ini data 1, data 2, data 3, data 4 kita gabung jadi seperti ini hasilnya. Kemudian dissolve atau map join. Dissolve itu sebenarnya menyambungkan atau membuat jadi lebih bagus ya. Nah, ini yang tadinya masih seperti ini ya, ketika dari append kita sambungkan. Nah, ini yang hasil dari dissolve atau map join. Nah, ini juga biasanya standar ya, terjadi pada operasi-operasi di mana kita gabungkan data. Misalnya data lama dan baru kita gabungkan, ini wah jadi pabaliut gitu ya. Nah, ini kita hapus beberapa yang penting ya, yang lainnya nggak usah misalnya yang ini, bagian ini kita gunakan, yang ini kita hapus, yang ini kita hapus, yang ini kita gunakan. Nah, hasilnya seperti ini yang disebut eliminasi. Nah, kemudian juga yang proximity, ini analisis spasial yang didasarkan atas jarak dari suatu objek, misalnya jarak dari jalan, sungai, titik, dan seterusnya. Nah, ini contoh buffering. Dalam contoh ini ada taman nasional ya, kemudian yang hitam-hitam ini adalah yang daerah yang terambah. Nah, kemudian saya ingin tahu dari desa-desa yang ada di sini, jarak areal yang terambah ini berapa meter gitu. Jadi maksud saya pengen tahu tren orang itu atau penduduk desa merambah penduduk sekitar kawasan konservasi itu merambah cagar alam, misalnya berapa meter, berapa kilo, dan seterusnya. Nah, ini buffering. Nah, yang kemudian ini yang disebut selection ya, pemilihan. Nah, misalnya ini data utamanya ya, ada data hutan berdasarkan volume tegakan. Nah, saya pilih tegakan yang volumenya di atas 150 meter kubik per hektar. Nah, di sini yang kepilih tentu yang besar-besar 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3. Sedangkan yang di bawah 150 ini tidak terpilih. Nah, kemudian bisa saja saya nih kelaskan lagi sebagai kelas hutan 1, ini kelas hutan 2 ya. Itu klasifikasinya. Nah, setelah single layer ya, beberapa contoh tadi, kemudian kita coba diskusikan tentang multi layer. Jadi multi layer ini yang orang sering sebut sebagai overlay ya. GIS adalah overlay. Jadi inilah yang disebut overlay. Ada beberapa jenis multi layer operation yang biasa kita gunakan. Saya
terangkan di sini beberapa saja, jadi tidak semuanya ya. Nanti yang lebih lengkap akan diterangkan di praktikum gitu. Jadi multilayer sebenarnya intinya beberapa tumpukan data yang kita analisis ya, kita tumpuk untuk membuat layer baru. Nah, proses dasar operasi multilayer itu adalah overlay analysis menggunakan logika if and or then untuk menganalisis beberapa layer. Tapi bisa juga proximity analysis menggunakan multilayer buffering gitu ya. Jadi ini yang paling dasar. Nah, ini contohnya beberapa data yang kita gunakan: jalan, land use, das, areal terlindung, kepemilikan, jenis hutan, dan seterusnya. Nah, ini kemudian bagaimana overlay analysis. Ini salah satu jenis yang kita sebut union ya. Misalnya kita lihat di sini. Ini peta A, ini peta B ya. Ini dibagi 4, A, B, C, D yang huruf besar, sedangkan yang peta B ini B kecil, A kecil. Nah, kalau kita union hasilnya di sini, yang poligon ini adalah A, B kecil, ini A kecil, ini B kecil, B besar, B kecil, dan seterusnya. Ini hasil dari union. Dan ini true false ya, bagaimana kalau 00 sama dengan 0 ya. Jadi N itu seperti apa, OR itu seperti apa, tidak OR dan A bukan B ya. Itu ekspresi boolean ya, boolean operator. Nah, kemudian intersect. Nah, kalau intersect beda lagi. Kalau yang tadi semuanya datanya jadi digabung, kalau yang ini yang kecil saja misalnya. Jadi kita intersect sesuai A. Nah, di sini outputnya itu hanya yang daerah kecil ini saja. Yang di sini tidak ada. Nah, selain itu juga selain tadi multilayer sama analisis pola single. Nah, ini yang terakhir ada analisis pola ya, bagaimana GIS ini juga mengakomodasi keperluan-keperluan untuk sebaran ya. Misalnya sebaran gajah, sebaran jenis tertentu, dan seterusnya. Jadi pola atau pattern ini bisa kita simpulkan ya, bisa terkonsentrasi, bisa terhubung, bisa terdisersi, dan seterusnya. Nah, pola spasial ini adalah penempatan konsentrasi, keterhubungan atau dispersi dari multi objek di dalam suatu kawasan. Jadi pola spasial ini dapat diketahui dari misalnya penghitungan statistik, frekuensi, kerapatan, standar deviasi, dan seterusnya. Kedua, itu juga bisa kita ketahui melalui systematic distribution-nya, Poisson distribution atau cluster distribution. Kemudian yang ketiga, spatial autocorrelation-nya. Nah, ini contoh bagaimana sebaran itu kita perlukan untuk melihat. Jadi di dalam sini ini ada sebenarnya 7 data ya. Tapi ketika sebarannya berbeda, itu akan berbeda juga hasilnya. Jadi yang ini dia lebih terkonsentrasi, ini terdispersi ya. Ini setengah terdispersi. Ini juga sama. Ini jumlah titiknya sama, cuma ketika terdistribusinya beda, ini akan membuat bagaimana pengolahannya juga berbeda. Ini Poisson, ini atau sebaran Poisson itu normal ya, atau acak. Kemudian distribusi atau cluster ya. Yang kita sebut autocorrelation. Nah, ini sama sebenarnya hitam putihnya, cuma yang kiri itu yang kita sebut negatif ekstrim ya.
kemudian yang ekstrim positif itu yang kanan. Nah, ini bagaimana autocorrect? Sebenarnya datanya sama, cuma sebarannya berbeda. Nah, mungkin ini yang bisa saya jelaskan.